Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi menyusul kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rafiq Jamali kepada Ustaz dan Ustaz. Yuk Pak Imam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kajian kita pada hari ini adalah tentang Cina masuk Islam. Orang Cina masuk Islam. Jadi, Bapak Ibu yang terhormat, mengapa orang Cina kok bisa masuk Islam? Orang Cina itu bisa masuk Islam banyak sebabnya. Ada di antaranya karena irama-irama yang ada dalam Islam. Banyak yang berirama. Katanya nyanyian, banyak nyanyian dalam Islam itu. Yang sebetulnya irama. Irama azan lain. Irama takbir lain. Irama baca Quran bermacam-macam pula. Rupanya dia tertarik dengan irama-irama itu. Jadi ketika saya mengajar di Persada Bunda Jalan Penegoro, Persada Bunda itu perguruan tinggi ya. Jadi yang banyak Cinanya itu di jurusan akuntansi Jalan Penegoro. Jadi belajar agama, saya mengajarkan ilmu perbandingan agama. Kalau agama Islam saya ajarkan, tidak tertarik mereka. Tentang zakat, tidak tertarik. Haji, tidak tertarik mereka. Nah, jadi yang saya ajarkan ilmu perbandingan agama. Bagaimana Tuhan menurut agama Konghucu, menurut agama Buddha bagaimana? Bagaimana ketuhanan menurut Katolik? Bagaimana Tuhan yang menurut Protestan? Bagaimana Tuhan menurut agama Yahudi? Dan bagaimana ketuhanan menurut agama Islam? Dibandingkan yang ujung-ujungnya kita menunjukkan bahwa tauhid itulah intisari dari agama. Itu yang saya terangkan pada mahasiswa non-muslim itu. Karena di jurusan akuntansi itu 60% non-muslim, hanya 40% yang Islam.
Jadi tidak bisa saya mengajarkan Islam begitu saja. Apalagi itu pendirinya namanya Pak Zainal. Zainal pula namanya nama Pak Imam. Pak Zainal Zain. Asal dari Payakumbuh, dari mana dia? Batu Sangkar. Jadi ketika saya ngajar agama di SMA 2 dia datang. Pak Rakib katanya. Ngajarlah di Persada Bunda yang saya asuh sekarang. Kenapa? Karena tidak bisa mengajarkan hanya agama Islam, harus memperbandingkan agama. Sebelum saya datang dengan Pak Rakib, saya sudah datang ke IKMI. Ke IKMI, saya tanyalah ke ketua IKMI waktu itu Helmi Karim, kawan Pak Zainal Hasbi juga itu. Meninggal beliau itu siapa? Profesor Dr. Helmi Karim waktu itu ketuanya. Datang mati muda pula beliau itu. Nah, datang bertanya dia ke IKMI. Pak Helmi katanya, minta satu saya mau balik untuk mengajarkan ilmu perbandingan agama di Persada Bunda. Jadi saya tidak melamar saya ke sana mengajar di situ sebagai dosen, enggak. Diminta. Jadi tentang perbandingan agama, ya. Kalau perbandingan agama tuh Pak Rakib Jamahri lah tuh orangnya di IKMI ini. Untuk membalik pun dia juga yang ngajarkan itu. Rakib ya? Iya. Enggak, kalau Rakib itu enggak. Kenapa? Karena skripsinya saya yang membimbingnya. Saya yang mengujinya. Tahun 88 sudah dapat doktorandus. Saya yang mengujinya. Enggak ada apa-apanya Pak Rakib itu. Ya, karena dia itu katanya kalau dalam kuliah atau berhadapan dengan Bapak, dia tidak mau membantah Bapak. Baru nampak ilmunya nanti kalau sudah dia membantah Bapak. Kalau dia ikut saya gini ya. Jadi menurut Bapak ya enggak berilmu. Tapi cobalah Pak. Di mana dia sekarang tuh? Pak Rakib. Dia guru agama SMA 2. SMA 2 tahulah saya, langsung dia datang ke SMA 2. Duduk dia di samping meja saya, pas pula di depan meja saya tuh orang Kristen, pendeta Nababan namanya. Nah, yang satu lagi guru olahraga, Kristen juga. Bapak ini entah bagaimana tanpa bertanya kepada saya, katanya Pak Rakib, iya Pak Zainal, duduk silakan. Dia duduk lama dia. Itu murid saya tuh banyak Kristen, berada dekat orang Kristen. Seharusnya saya kecipak. Dia saya payah memberikan isyarat seperti itu ya. Cuma saya arahkan saja jangan terlalu ke situ ya. Jadi kesimpulannya dia katakan tolong jangan diajarkan tentang agama Islam karena 60% non Islam, ajarkan perbandingan agama. Iyalah, masuklah saya ngajar ke situ. Tapi maaf Pak Rakib katanya karena ini baru mulai, belum dikasih honor lagi. Ya nggak apa-apa Pak. Yang penting ilmu itu tersampaikan. Berapa honor waktu itu tahun 94? Honornya 50.000 sebulan. Masa dosen digaji 50.000 sebulan? Tapi karena dia guru saya, tak digaji pun mau saya. Dia pembimbing saya untuk dapat doktorandus. Mau. Kemudian saya ini memang hobi mengajar, digaji nggak digaji saya ngajar selagi ada orang mau mendengar. Macam ceramah sekarang ini didengar oleh seluruh dunia nih Pak. Banyak dari Malaysia yang komentar kepada saya. Kenapa? Karena saya masukkan ke YouTube. Termasuk lagi Pak Ramzil malam hari itu bertaburan di YouTube tuh Pak. Coba lihat di Facebook saya Pak Ramzil. Jadi karena saya potong-potong menjadi 6 Pak. 6 episode. Kenapa saya stop 5 menit saya stop karena jadi panjang. Jadi bermanfaat sekali walaupun sedikit yang mendengarkan di masjid, tapi karena masuk ke YouTube akan didengar oleh seluruh dunia kita. Saya banyak dapat komentar dari Malaysia, dari Tanjung Pinang, dari Tumbilahan, luar daerah, dari Pekanbaru, cuma satu-satu di Masjid An-Najah di Jalan Harapan Raya. Itu sampai diundang pula saya ceramah ke sana.
Kenapa saya lihat di YouTube katanya? Diambil nomor telepon saya, ada imam di situ selalu nelpon. Oh Pak Dokter, ini ada masalah-masalah nih di masjid kami, imamnya begini, yang jemaahnya begini, atau tetangga saya persoalannya dia mau poligami. Macam mana tuh Ustaz? Saya jawab, Pak besok saya nanya lagi Pak ya. Nah lama-lama sudah itu hilang yang menanya rajin hampir setiap hari. Hilang. Saya diundang ke Masjid An-Najah itu. Tahu-tahu rupanya dia sudah meninggal dunia tanpa memberitahu. Saya kehilangan orang yang bertanya. Nah dia serius bertanya itu. Kalau saya dengar bahasanya bagian siapa itu. Dia orang awam tapi rajin ke masjid, rajin bertanya. Jadi saya dengar itu ikhlas kan. Umurnya lebih tua dari saya. Kehilangan, mungkin dia sakit, tak ada yang beritahu kehilangan. Setelah ke masjid sana baru orang kasih tahu. Oh iya bapak yang rajin itu dia sudah meninggal dunia. Bagus, dia meninggal dunianya tenang dan banyak orang melayani. Nah itu. Jadi orang-orang yang rajin ke masjid itu biasanya matinya itu mati muda. Matinya itu banyak limpahan rahmat dari Allah, karena selalu baca doa itu bahwa mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut.